Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo Mas Nazi, silakan masuk. Silakan duduk dulu Mas Nazi. Oke, baik. Selamat datang Mas Nazi. Pertama-tama perkenalkan terlebih dahulu, saya Revaldi Hidayat. Di sini saya sebagai seorang konselor yang dimana tadi siang sudah dihubungi oleh Mas Nazi. Oke, jadi sebelumnya di sini Mas Nazi jangan merasa gugup dan jadikan tempat ini yang lebih nyaman. Karena sini semua yang Mas Nazi ceritakan akan menjadi rahasia. Oke, baik. Apakah Mas Nazi masih merasa gugup? Saya di sini sedikit gugup dan saya rasa Anda bisa membantu masalah saya yang saya alami. Oke, mungkin saya rasa saya bisa membantu untuk menemukan sebuah solusi terhadap permasalahan yang dialami oleh Mas Nazi. Baik, konseling ini akan berjalan selama beberapa menit ke depan dan mungkin Mas Nazi bisa ceritakan semua permasalahan yang dialami oleh Anda. Oke. Mungkin Mas Nazi masih gugup dan itu jadi hal yang wajar. Tapi termasuknya Anda sudah mengambil langkah besar untuk datang ke sini dan saya akan lebih fokus terhadap permasalahan Anda. Jadi ceritakan saja senyaman Anda karena semua yang Anda ceritakan di sini bersifat rahasia. Oke, silakan. Apakah Anda bisa menceritakan permasalahan yang Anda hadapi untuk saat ini yang membuat Anda itu terdorong untuk berkonsultasi di ruang ini? Saya kecanduan game online, Pak. Tiap malam saya begadang, tidur saya kurang, makan saya terlambat, dan tugas kuliah saya berantakan. Jadi Anda merasa bahwa ketika Anda bermain game online itu waktunya sudah tidak bisa terkontrol lagi. Nah, hal tersebut menjadi dampak yang besar terhadap kesehatan dan perkuliahan Anda. Apakah benar begitu Mas Nazi? Benar sekali, Pak. Setiap hari saya merasa tidak bisa lepas dari game online. Sepertinya Anda merasa sangat frustasi dan terkadang juga sering menyalahkan diri sendiri atau kecewa dengan diri sendiri karena belum bisa berhenti untuk bermain game online. Apakah benar begitu Mas Nazi? Benar sekali, Pak. Saya sering menyalahkan diri saya sendiri dan tidak bisa lepas dari game online. Anda bilang sulit untuk berhenti bermain game online. Mungkin boleh saya tahu kapan waktu Anda ketika bermain game online dan situasi apa yang membuat Anda langsung bermain game online? Seringnya saya malam, Pak. Terkadang sore. Tapi jika saya merasa stres, saya langsung bermain game online. Baik, kalau saya rangkum, Mas Nazi ini bermain game dikala sedang stres dan bermain game itu terkadang waktunya mungkin bisa berlebihan yang membuat jam tidur Mas Nazi kurang dan makan sering telat, terus juga kuliah tugasnya sering tidak dikerjakan atau berantakan. Apakah benar begitu Mas Nazi? Tepat sekali, Pak. Oke, jadi menariknya itu Anda sadar bahwa Anda itu melakukan hal yang salah, tetapi Anda tetap melakukannya. Jadi menurut Anda, apa yang membuat Anda tetap bermain game online walaupun Anda itu tahu konsekuensinya bagaimana? Di dalam game online saya merasa tenang, nyaman,
dan banyak teman-teman saya yang menghargai saya, serta di dalam game online saya menjadi top player. Tetapi di kehidupan nyata saya banyak merasa kegagalan. Saya melihat game yang Anda mainkan itu bukan hanya untuk sekedar hiburan saja, tetapi di mana Anda itu untuk mencari sebuah pengakuan dan melarikan diri dari permasalahan atau tekanan hidup yang Anda alami. Mungkin itu sebabnya game tersebut bagi Anda itu terasa begitu mengikat sekali. Iya Pak, saya tidak pernah berpikir seperti itu, tapi sepertinya masuk akal juga. Kita bisa melakukan rencana yang bertahap. Jadi bagaimana Anda kalau membatasi waktu bermain game Anda? Mungkin yang tadinya 6 jam sampai 8 jam per harinya sekarang menjadi 2 jam per hari. Nah, nanti waktu yang sudah dibatasi tersebut atau waktu luang tersebut itu bisa Anda manfaatkan dengan cara olahraga atau mungkin nongkrong dengan teman secara langsung, berkomunikasi secara langsung dengan teman. Nah, seperti itu. Apakah Anda bisa untuk mencobanya? Saya bisa coba Pak, tapi kayaknya saya butuh bantuan Bapak agar bisa konsisten. Oke, kita akan buat jurnal pemantauan aktivitas ya. Dan minggu depan mungkin kita akan melakukan evaluasi secara bersamaan. Jadi nanti kalau setelah ini Mas Nazi butuh dukungan saya untuk agar lebih konsisten, mungkin Mas Nazi bisa menghubungi saya lewat nomor WA saya. Terima kasih Pak, saya merasa lebih semangat dan lebih lega sekarang. Sama-sama Mas Nazi, teruslah beri kesempatan pada dirimu untuk berubah. Sampai jumpa di minggu depan. Baik, silakan saya hantar pesan.